Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan lagi materi yang selanjutnya, yaitu adalah menerapkan struktur kendali program. Topiknya adalah while dan do while. Ini pertemuan yang kesekian ya, maaf keliru ya. Sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, ada beberapa motivasi yang perlu saya terangkan kepada kalian, yaitu yang pertama adalah ini ya. Yang terpenting adalah amalanmu. Ini penting nih saya kasihkan. Kenapa? Ini ada sebuah hadis ya dari Bahru Dumu. Logis ini, logis juga. Wahai anak Adam, ketahuilah bahwasanya engkau meninggal sendirian. Masuk dalam kubur sendirian, dibangkitkan sendirian, dan engkau pun dihisap sendirian. Wahai anak Adam ya kita ini ya, seandainya semua manusia taat kepada Allah, sedangkan engkau bermaksiat kepada Allah, maka ketaatan mereka tidak akan beri manfaat apapun kepada kita. Jadi dari hadis ini kita harus berpikir logis bahwa kita nanti akan dikubur sendirian, meninggal sendirian, dibangkitkan juga sendirian, dihisap pun juga sendirian. Jadi kalau kita harus terus berbuat baik, jangan meninggalkan sholat, patuhi perintah Allah, dan yang utama adalah kalian harus selalu berbuat baik kepada siapapun di dunia ini. Hewan, tumbuhan, manusia, sama manusia, begitu ya. Oke, nah ini ya. Saya selalu menekankan pada setiap materi saya bahwa uang itu bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua takkan terulang kembali. Ya, saya juga masih punya orang tua, anak-anak. Saya juga masih berjuang gimana caranya saya bisa membahagiakan orang tua saya. Termasuk kalian juga harus tetap mengasihi orang tua karena itu tak akan terulang kembali. Ada kata terulang lagi, terulang ya. Kenapa ya? Kenapa? Nah, kita masuk ke materi sebelumnya apa ya. Jadi sambil ingat-ingat materi sebelumnya apa ya dari budian kemarin ya. Nah ini, masih ingat nggak hasil output program di atas apa? Ini kira-kira kalau kalian eksekusi, hasil outputnya apa? Nah, silahkan kalian eksekusi sendiri di laptop Anda masing-masing. Waktu kegiatan daring ini, hasil outputnya seperti apa? Ya, silahkan dikerjakan. Saya akan tetap melanjutkan menerangkan. Oke, KD yang harus kayak dan IPK yang harus Anda harus kuasai pada materi topik kita hari ini adalah satu, Anda harus bisa menjelaskan prosedur struktur kendali bertingkat dalam pemrograman halaman web sisi server. Jadi kalau server, perlu diingatkan kembali anak-anak. Di sisi server itu, Anda kalau mau mengeksekusi sebuah program, tentunya di dalam komputermu sudah harus ada yang namanya server side. Biasanya kalau Budian kemarin di pertemuan sebelumnya, saya sudah suruh menginstal SAM. SAM itu sudah include dengan Apache, sudah include dengan PHP, sudah include dengan MySQL. Terus yang kedua, menerapkan struktur kendali bertingkat dalam pemrograman halaman web sisi server. Jadi yang struktur kendali bertingkat itu harus diterapkan di pemrograman sisi server. Yang selanjutnya, Anda harus bisa merancang program aplikasinya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah membuat program aplikasi web dengan menggunakan struktur kendali bertingkat. Tujuannya ini udah ya. Ini penilaiannya, nanti ada pilihan ganda, ada observasi, ada diskusi, praktikum, dan presentasi. Coba lihat ini hasil output dari program itu apa. Silahkan kalian coba di komputer masing-masing hasil output dari program ini apa. Hati-hati anak-anak ya ketika Anda menggunakan server side. Ini adalah server side, logonya ada server side ini ya. Tandanya adalah PHP, ini berarti server side. Anda harus menggunakan SAM. Localhost-nya harus sudah berjalan dengan baik, baru ini bisa dieksekusi dengan baik. Nah, ini apa yang dimaksud dengan struktur perulangan while? Terus apa hasil outputnya dari program ini? Nanti silakan setiap apa yang saya suruh kalian coba sendiri di rumah. Terus hasil outputnya dikirimkan ke halaman e-learningnya SMKN 12 Malang. Nah, apa yang dimaksud dengan struktur perulangan do while? Tadi ada perulangan while dan ada perulangan do while. Nah, diskusikan juga ini. Jadi silakan tadi yang soal yang tadi saya tayangkan, ini saya buat kesimpulannya seperti ini. Nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. Kalian kerjakan di rumah masing-masing, dikumpulkan di halaman web e-learning SMK 12. Oke, pusing ya. Oke, kita bahas bersama-sama. Struktur kendali. Struktur kendali pemrograman adalah bagian penting dalam suatu bahasa pemrograman.
karena ini akan mengatur jalannya eksekusi suatu program. Jadi penting sekali kendali ini yang mengendalikan program. Mau jalan, mau enggak, mau lari, mau kedip mata, itu ada di struktur kendali. Terus struktur kendali dibagi dua. Yang pertama adalah struktur keputusan atau percabangan. Yang kedua adalah struktur perulangan. Dibagi dua ya, keputusan atau percabangan dan perulangan. Keputusan A atau B, perulangan diulang berapa kali? Logikanya gitu. Jadi untuk percabangan adalah salah satu jenis perintah dalam algoritma yang digunakan sebagai cara untuk memberitahukan program tentang perintah apa yang harus dijalankan, di mana perintah tersebut disesuaikan dengan beberapa kondisi tertentu. PHP mengenal struktur if dan switch. Jadi kalau di PHP, struktur keputusan memilih A atau B, C atau D itu menggunakan function, yaitu menggunakan if atau switch. Nah, yang di sini, yang kedua adalah struktur perulangan, yaitu instruksi program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris. Jadi, kendali itu ada dua ya, perlu diingat-ingat anak. Yang pertama adalah struktur keputusan, yang kedua adalah struktur perulangan. Keputusan menggunakan if atau switch. Perulangan menggunakan for, while, do while, dan for each. Menggunakan 4 ini. Kalian bisa pilih salah satu mana yang kalian suka. Pada PHP ada 4 jenis perulangan yang bisa digunakan. Ada for, while, do while, dan for each. Ini dari petanikode.com ya. Nah, hari ini saya akan menerangkan tentang while dan do while. For dan for itu tugasmu nanti untuk menelaah. Ada 2 jenis perulangan dalam pemrograman. Ada uncounted loop, ada counted loop sama uncounted. Counted itu artinya apa? Perulangan yang sudah jelas jumlahnya berapa. 3, 5, 6, ini counted loop namanya. Sedangkan yang kedua adalah uncounted loop, itu artinya perulangan yang nggak tahu berapa kali program itu akan mengulang. Oke, jelas? Perulangan while. Salah satu control statement di mana kode eksekusi berulang kali. Berdasarkan kondisi tertentu, pada struktur perulangan while, pengecekan kondisi atau ekspresi perulangan dilakukan di awal perulangan. Sehingga apabila kondisi tidak terpenuhi atau false, maka perulangan tidak akan dijalankan. Perulangan while adalah perulangan yang termasuk uncounted loop, artinya tidak ada nilainya ya, tanpa batas, atau tidak bisa dicek berapa perulangan itu terjadi. Penulisannya seperti ini. PHP, jangan lupa kalau ada simbol seperti ini berarti dia adalah server side ya. While kondisi statementnya yang akan diulang apa, kemudian tutup PHP. Ini perlu diperhatikan, attention ya, perhatikan. Penulisannya seperti ini. Sedangkan perulangan do while adalah melakukan perulangan apabila kita tidak mengetahui akhir dari perulangan tersebut. Dan pengecekan kondisi perulangan dilakukan di bagian akhir perulangan, sehingga meskipun ketika pada pengecekan kondisi ekspresi yang mendapat nilai false, maka perulangan akan tetap berjalan meskipun hanya 1 kali. Masih pusing? Nanti kalau Anda pusing, Anda praktek, Anda akan paham dengan apa yang saya katakan hari ini. Do while. Nah ini, PHP jangan lupa ini server side anak-anak. Do, buka kurung, statement yang akan dieksekusi. While, kondisinya seperti apa. Jadi perulangannya dieksekusi di akhir. Kalau while tadi, perulangannya dieksekusi di depan. Attention, perhatikan baik-baik. Perbedaan while dan do while. Nih, kalian bisa membedakan. 1. Perulangan while memiliki syarat yang tidak terpenuhi. Syarat salah, maka kode yang akan diulang tidak akan dijalankan sama sekali. Jika syaratnya salah, maka perulangan tidak akan jalan sama sekali. 1. 2. Penulisannya, lihat nih, skripnya ya, while-nya di depan. Terus, nggak ada do-nya, while-nya di depan, jadi dia kalau salah ya nggak akan dieksekusi. Terus yang kedua adalah do while. Perulangan do while apabila syarat perulangan salah, maka kode perulangan akan dijalankan 1 kali. Misal, PHP do statement while. Jadi walaupun kondisinya itu dia salah, dia akan tetap mengerjakan sebanyak 1 kali. Do, ngapain?
baru diulang. Berarti dia kalaupun statementnya salah atau kondisinya salah, dia tetap akan dieksekusi sebanyak 1 kali. Oke, lanjut ya Nana ya. Untuk evaluasi silakan klik link di bawah ini ya, bit.ly.dowhile. Silakan kamu klik ini, kamu kerjakan, nanti akan saya cek berapa nilai kalian. Tugas praktek. Nah, ini. Gunakan form harga yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Nanti saya akan cekkan formnya ya. Tampilkan kata plus 1 sesuai dengan inputan pada form harga. Kemudian jika klik submit, maka harga tersebut akan berulang sebanyak yang diinputkan ditambah 1. Boleh menggunakan while atau do while. Pilih salah satu. Ini prakteknya. Nah, bagi yang nilainya belum tuntas, nanti akan saya infokan. Ini silakan klik link ini ya. Hiraukan yang tanggal tadi. Oke, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini anak-anak? Jadi perulangan while itu adalah salah satu control statement di mana kode eksekusi berulang kali berdasarkan kondisi tertentu pada struktur perulangan while. Pengecekannya kondisi dilakukan pada awal perulangan. Sehingga kondisi tidak terpenuhi atau false, maka perulangan tidak akan dijalankan. Sedangkan perulangan do while adalah perulangan apabila kita tidak mengetahui akhir dari perulangan tersebut. Dan kondisi, pengecekan kondisinya, perulangan dilakukan bagian akhir perulangan. Sehingga meskipun ketika pada pengecekan kondisi mendapatkan nilai false, salah, maka perulangan akan tetap berjalan meskipun hanya 1 kali. Perlu diperhatikan ini. Oke, pesan saya lagi nih ya, jangan tinggalkan sholat anak-anak. Pesan sekali lagi saya, setiap kali konten saya buat, pesan saya ini, jangan tinggalkan sholat, wis. Berbanyak ibadah, jangan banyak maksiat. Sekarang sudah banyak gempa di mana-mana, kita harus taat kepada Allah. Nak ya, minta ampun kepada Allah agar alam di dunia ini bisa tenang, nggak mengganggu kita, gempa nggak di mana-mana. Kita harus banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan terutama ini jangan tinggalkan sholat. Kalau perlu ditambah sholatnya, duha, tahajud, taubat, hajat, dan sebagainya. Begitu mungkin dari Budian. Saya akhiri. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.